Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya, teman-teman udah tahu nih gimana caranya menuliskan kode JavaScript pada file HTML gitu. Jadi teman-teman sebelumnya lagi udah tahu kalau kita bisa langsung tulis di web browser, di Chrome misal, kita juga bisa menuliskan file JSS atau kode JS JavaScript di HTML gitu. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai sedikit ya, jadi sedikit tambahan. Jadi dari dasar yaitu dasar interaksi HTML menggunakan menggunakan JavaScript. Jadi kita akan membuat interaksi yang muncul di halaman HTML. Jadi website kita akan memunculkan suatu interaksi dan kita membuatnya itu menggunakan JavaScript gitu. Interaksinya apa aja di sini ada tiga, yaitu ada alert, confirm, dan juga prompt gitu. Jadi kita langsung aja mulai. Yang pertama adalah alert. Jadi teman-teman udah tahu ya alert itu fungsinya gimana, hasilnya itu gimana. Jadi misalkan di sini kita tulis alert selamat datang. Kita save. Nah, dia akan muncul selamat datang nih. Oke, jadi terus kemudian misal di sini teman-teman tambahin lagi alert nama saya Anton gitu. Save. Dia akan dibaca. Jadi untuk JavaScript yang diletakkan di sini di file kayak gini, itu dia akan dibaca dari atas ke bawah. Kalau misalnya yang atas udah, dia akan lanjut ke bawah dan seterusnya gitu. Jadi secara umum juga bahasa pemrograman itu gitu ya. Jadi dia akan membaca perintah atau kode itu dari atas ke bawah. Jadi misal di sini yang pertama selamat datang musuhnya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian selanjutnya yang muncul adalah di line 2 atau baris kedua. Nama saya Anton. Oke, jadi itu sederhana aja untuk yang bagian alert gitu. Kemudian selanjutnya adalah confirm. Confirm itu sesuai namanya untuk mengkonfirmasi gitu. Jadi misalkan di sini confirm. Kemudian di sini muncul juga sih sebelah di sini ada message. Message-nya itu apa? Misalkan apakah Anda yakin? Kita save. Nah, di sini apakah Anda yakin? Kita bisa klik OK dan juga kita bisa klik cancel gitu. Nah, di sini teman-teman lihat gak ada bedanya. Apa sih bedanya gitu? Nah, teman-teman bisa lihat itu di sini inspect di browse DevTools gitu. Nah, untuk di DevTools sendiri, oh sorry, kita akan bagi dua aja di sini. Oh, di sini aja deh. Ini kodenya. Ini basic. Oke, nah, jadi di sini untuk confirm, pertama coba teman-teman buatnya itu di sini ya, console. Jadi untuk confirm sendiri, dan apakah Anda yakin? Untuk hasilnya, itu teman-teman bisa lihat di sini. Jadi teman-teman coba buat ya, confirm apakah Anda yakin, kemudian enter. Dia akan muncul di sini. Apakah Anda yakin? Sama seperti yang kita buat di sini. Misal di sini kita klik OK, dia akan muncul true. Kemudian kalau misal teman-teman klik yang cancel, dia akan memunculkan false gitu. Tapi kalau misal kita coba di sini, confirm apakah Anda yakin gitu ya. Sini kita refresh dulu deh biar ini hilang. Teman-teman bisa refresh halamannya. Nah, ini misalnya teman-teman save. Muncul ya apakah Anda yakin? Bisa klik OK. Di sini nggak muncul gitu. Alasannya apa? Alasannya itu karena pada dasarnya simpelnya itu script di sini. Jadi file JS di sini, file JavaScript di sini itu beda sama yang di konsol gitu. Jadi kalau di sini script itu kita tujuannya adalah kita buat banyak gitu. Misal confirm, kemudian confirm lagi, kemudian atau misal alert atau lain sebagainya, kita tulis semua di sini dulu baru dijalankan. Kalau di sini tuh kayak kita untuk melakukan testing atau debugging ataupun ngecek apakah ada kesalahan atau enggak, kita bisa ngeceknya di sini. Misal console log dan lain sebagainya atau alert gitu. Jadi file script Jest ini dan yang di sini tuh beda gitu. Jadi pada saat ini confirm dia ke sini itu nggak muncul di sini karena dia file yang beda gitu. Sedangkan kalau kita tulis di sini, kemudian dibaca di sini kita pilih, kemudian dia akan muncul di sini gitu. Nah, gimana cara munculin yang teks di sini supaya muncul di sini? Kita pakai yang namanya console log gitu. Jadi teman-teman kan udah pernah nyoba juga, udah pernah nyoba juga tuh. Misal console log halo, kita save, dia muncul di sini. Karena sesuai namanya di sini console, kemudian di sini console juga gitu. Jadi kita ngelog ataupun memberikan menampilkan teks atau log atau riwayat di konsol di sini gitu. Itulah kenapa konsol log kayak gini muncul di sini gitu. Jadi kita bisa pakai console.log. Nah,
untuk mengisi untuk menampilkan tadi gitu. Misalkan di sini console log, kemudian teman-teman bisa enter, bisa enggak, di sini sama aja ya. Cuma saya enter biar kelihatan aja jelas gitu. Kemudian di sini confirm. Kemudian di sini apakah Anda yakin? Nah, di sini kalau misalnya teman-teman save, di sini apakah Anda yakin muncul, kemudian klik OK. Di sini akan muncul true. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman cancel, dia akan muncul false. Kenapa demikian? Jadi urutannya di sini. Pertama dia akan untuk kode yang di sini, dia akan membaca di sini console log. Oh, berarti komputer perlu menampilkan sesuatu. Nah, sesuatunya apa tuh? Sesuatunya di sini, confirm. Oh, ternyata sesuatunya itu adalah sebuah perintah untuk mengkonfirmasi. Jadi, komputer akan menampilkan dulu konfirmasi, kemudian dari jawaban konfirmasi itu, true atau false, dikembalikan ke perintah perintah yang masuk ke sini, kemudian ditampilkan gitu. Jadi itu urutan yang terjadi di sini gitu. Oke, kemudian selanjutnya itu confirm, kemudian ada prompt. Nah, kalau prompt itu digunakan untuk bisa dibilang input gitu. Teman-teman tahu kalau misalnya di HTML itu ada input, kita bisa masukkan nama, email, password, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa pakai pop up kayak tadi, tapi untuk meminta sesuatu kepada user gitu. Misalkan siapa nama Anda gitu. Save. Nah, di sini misalkan Andi Budi Cici. Oke. Nah, di sini dia akan mereturn ataupun menampilkan jawaban. Kenapa di sini jawabannya ditampil? Karena kita pakai lagi-lagi kita pakai console log di sini. Jadi kalau misal kita nggak pakai, ya nggak muncul gitu. Misal kita ketik asal, ya dia nggak muncul. Biar muncul, kita bisa langsung tulis di konsolnya langsung juga bisa gitu. Jadi itu ada alert, ada confirm, dan juga ada prompt gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan alert, kemudian confirm, dan lain sebagainya itu lebih jauh lagi gitu. Jadi di sini kita contoh dulu, teman-teman gak usah terlalu pusing ini maksudnya gimana, tapi teman-teman coba buat di sini if, kemudian di dalam kurung confirm, terus apakah Anda yakin? Tanda tanya. Kemudian di sini di bagian paling luar di sini teman-teman gunakan kurung kurawal kayak waktu di CSS ya. Kemudian di sini teman-teman masukkan alert misal, wah Anda yakin. Kemudian di sini teman-teman ketik else, enter. Kemudian alert, wah Anda tidak yakin gitu. Oke, dah. Di sini teman-teman save. Teman-teman coba ketik ini deh. Kemudian teman-teman save. Nah, di sini misalkan apakah Anda yakin? Kemudian klik OK. Nah, dia akan muncul, wah Anda yakin. Oke. Kemudian pada saat teman-teman pilih cancel, wah Anda tidak yakin gitu. Jadi kita bisa mengkombinasikan berbagai macam, tapi mungkin di sini teman-teman nggak tahu ini maksudnya kok ada if, kemudian bentuknya kayak gini, else tuh apa pula gitu kan. Nah itu nanti kita akan bahas lagi tuh di video-video sebelumnya supaya interaksi-interaksi tadi itu teman-teman paham supaya interaksi teman-teman tuh jadi lebih bervariasi dan juga apa teman-teman paham gitu. Jadi gabungan-gabungan interaksi itu tadi tuh kok bisa gitu, bagaimana konsepnya itu gimana gitu, misal konsep if di sini, else di sini, dan lain sebagainya gitu. Oke, mungkin di sini ada satu lagi ya pengen aku kasih contoh. Misalkan kita pakai alert, kemudian di sini kita ketikkan halo, kemudian kasih tanda plus. Di sini teman-teman prompt gitu, kemudian siapa nama kamu gitu. Teman-teman coba tulis ini deh, save. Nah, dia akan muncul misalkan Andi gitu. Kemudian klik OK. Nah, dia muncul halo Andi gitu. Jadi ya itu juga salah satu contoh gabungan dari alert dan prompt doang yang teman-teman bisa pakai di sini gitu. Misalkan tadi ya Budi, enter, halo Budi gitu. Ini kasih space ya tadi supaya ada spasinya gitu. Nah, itu juga sini itu gabungan dari interaksi dan interaksi. Kalau yang sebelumnya itu kan ada tambahan if else gitu kan. Mungkin teman-teman nggak tahu itu gimana tuh atau apa sih if else itu.
Nah, untuk if else itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya mengenai mengenai dasar-dasar dari JavaScript gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jadi teman-teman udah tahu ya beberapa fungsi interaksi dasar yang teman-teman bisa pakai di HTML gitu. Nah, teman-teman juga bisa nih, kalau teman-teman udah belajar HTML CSS kan tuh. Kalau misal teman-teman ingin membuat project kecil-kecilan juga, misal kayak kemarin kita buat desain Figma, kemudian teman-teman buat HTML CSS-nya, teman-teman tambahin aja kecil gitu. Alert, selamat datang gitu. Save. Jadi supaya website teman-teman tuh ada selamat datang gitu. Dan untuk uh, pengaplikasiannya aja sederhana aja, di sini ada script, misal di sini udah ada satu halo gitu. Nah, selamat datang, kemudian oke, nah dia akan muncul gitu. Teman-teman bisa coba praktekin gitu interaksi-interaksi dasar ini di project-project teman-teman gitu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih.